Pasien tidak pernah memeriksa kandungannya. Pasien tidak ingat kapan HPHT-nya. Riwayat persalinan anak pertama dibantu oleh dukun. Pemeriksaan tanda vital didapatkan tensinya 120/80, nadinya 84, RN-nya 18, dan suhunya 36,5. Pemeriksaan fisik didapatkan TFU setinggi 1 jari di atas pusat. Atas pusat tuh mana? Umbilikus ya? Iya. Ya. Berarti dua-dua. Jul? Umbilikus. Jul. Ya. Oke. Jadi kamu bener Mbak, 22 ini dia 24 karena patokannya 22 minggu. Kalau yang baru Ingenio pakai 20. Ya. Diajari gitu ya di Ingenio ya. Ya memang ini kalau nanti UKMPPD gengs enggak keluar, tapi keluarnya di tryout. Kenapa enggak keluar? Karena beda-beda sumbernya. Ada yang pakai setinggi pusat itu patokannya 20, ada yang pakai 22. Wis gampang. Lek soal-soal kayak gini UKMPPD pasti enggak ngeluarin. Kenapa? Riskan diprotes ya panitia ini nanti. Karena bimbingan ini pakai beda, bimbingan ini pakai beda ya. Memang ada dua sumber, satu pakai 20, satu pakai 22 ya. Kecuali gini kecuali lek di sini ada tulisannya di sini. Di sini dalam kurung asumsi setinggi pusat 20 minggu atau asumsi setinggi pusat 22 minggu lah. Wis karek ning nambahno 20 misalkan pakai yang 20 ya tinggal nambahno 2 minggu ya. Kalau yang pakai 22 pakai nambahno 2 minggu juga ya. Aman ya? Aman. Oke. Yuk, Nop, hajar. Tata laksana yang sesuai pada kasus ini, perempuan usia 28 tahun, G2+1A0, usia kehamilan 32 minggu, datang ke RS IGD dengan keluhan nyeri perut seperti akan melahirkan sejak semalam, keluar cairan lendir darah dari jalan lahir di sangkal, tidak ada demam, pemeriksaan tanda vital, tensi 120/80, nadi 92 kali per menit, frekuensi nafas 20 kali per menit, suhunya 36,6 derajat Celcius. Pemeriksaan fisik didapatkan HIS 1-2 kali per 10 menit, 20-25 detik. Pemeriksaan dalam tidak didapatkan adanya pembukaan serviks, hasil USG didapatkan janin tunggal, ketuban cukup, tidak didapatkan tanda kegawatan janin. Apa tata laksana yang tepat? Intinya di belakangnya ini. Iya, nangdek saja. Beta, deksa ini. Yang iki yang mana yuk? Yang mana yuk? C. Cul? Gak mau ganti? Gak. Ya, mantap ya. Jadi kalau deksa itu kan D, berarti huruf keempat. Ya, cari yang dalam pemberiannya nanti jadinya 4 kali. Ya, 6 mg ini kan ya untuk memenuhi 4 kali pemberian. Tapi kalau beta, cari yang pemberian 2 kali. Ya, makanya dosisnya pakai 12 ya. Untuk memenuhi 24 itu loh. Kan nanti sama jatuhnya tetap ke 24 mg ya loh. Jadi pakai kalau deksa cari yang pemberiannya 6 mg ya. Karena pakai 4 kali pemberian. Pokoknya sing D karena dia huruf keempat. Oh iya. Berarti 4 kali. Lek beta metason karena huruf kedua dia cari yang 2 kali. Oke, aman ya ini ya? Aman. Oke, ikut. Ayo, balik mana Mas Jun? Hajar. Wah, ini kok tak kayak patokan nih. Wanita 30 tahun, G2+1A0, usia kandungan 30 minggu, datang ke RS untuk meriksa kandungan. Tidak ada keluhan, riwayat persalinan SC. Usia anak 4 tahun, tanda vital dalam batas normal. TFU 31 cm, pemeriksaan USG didapatkan plasenta berimplantasi di segmen bawah uterus. Diagnosis. Ayo, Payu. Placenta previa marginal. Jun? Belum ganti Mas Jun? Betul. Tak kasih clue dia di segmen bawah. Wah. Segmen bawah. A, B, C, D, E kira-kira yang dia clue arah ke bawah yang mana kira-kira?
Letak rendah. Yoi, pokoknya nek ngomong nolet segmen bawah, Oh. gepuken letak rendah. Tapi lek dia di sini ngomongkan tepi, berarti Tepi. marginalis ya. Margin itu kan tepi ya. Kalau ngomongin di tepi, langsung gepuk marginalis. Tapi lek sebagian, ya di sini ngomong berimplementasi sebagian, pukulan yang parsialis. Oke? Tapi lek ngomongno hampir seluruhnya subtotalis. Lek sudah seluruhnya baru pukul yang totalis. Ya, gampang ya, sesuai gitu. Nek kalian tak buka no penjelasan nih kayak gini, Rek. Nah ini loh, ostium internal ditutupi seluruhnya, internal ditutupi sebagian oleh kayak gini. Suwen. Jadi pokoknya kelune dek soal ya, pokoknya lek ngomong di bawah, wah bawah ini berarti rendah kelune ya kan ya, letak rendah. Di tepi berarti marginalis. Sebagian parsialis. Kalau hampir seluruhnya subtotalis. Sudah seluruhnya baru totalis. Aman ya? Marginal di tepi ya, Wi? Tepi, marginalis tepi. Gitu. Kau usah ngapal no kayak gini ya. Eman-eman waktunya ya. Jadi ketemu soal langsung gepuk kayak gitu. Clear ya? Clear. Oke, mantap. Ya, Wi. Oke. Yuk, nomor 73. Sekarang Mbak M. Dari manakah benjolan ini berasal? Seorang wanita usia 35 tahun datang ke rumah sakit ingin melakukan pemeriksaan screening CA cervix. Riwayat keluarga penderita CA cervix. Pemeriksaan tanda vital didapatkan tekanan darahnya 120 per 80, denyut nadinya 82, frekuensi napasnya 16, suhunya 36,5. Pada pemeriksaan inspekulum ditemukan benjolan di sekitar ostium uteri. Ukurannya kurang lebih 1 cm, berwarna merah terang, struktur menyerupai spons dan bertangkai. Bukan diagnosa lo ya, hati-hati ya, bukan diagnosa. Asalnya. Nah, itu. Warna merah. Endocervix. Oke, mantap. Endocervix ya. Kenapa? Ini cluenya, dia merah terang. Tubuh kita itu cenderung kalau dari luar ke dalam, makin ke dalam itu cenderung makin merah. Setuju enggak? Kalau enggak setuju atau enggak percaya, coba lihatan mukosa. Bibir semakin ke dalam semakin merah, makin keluar makin pucat. Makanya kalau di sini ngomongin berwarna agak pucat, asalnya dari mana? Ectocervix. Tapi nek dia pokoknya kayak struktur menyerupai pons bertangkai. Ini kan polip. Polip dia. Tapi lek ngomongin asalnya dari mana? Kalau bukan diagnosa loh ya. Kalau ngomongin asalnya dari mana? Kamu lihat kunci warnanya. Nek ngomong no merah terang, endocervix. Tapi lek ngomong no putih pucat, ectocervix. Ekto. Pasti gitu. Kenapa? Soalnya semakin ke dalam, semakin banyak pembuluh darah. Makanya warnanya cenderung lebih merah ya. Gitu. Mukosa, makanya itu bedanya kulit cenderung warnanya putih atau pucat. Tapi lapisan mukosa kayak bibir, anus, terus habis itu penis, vagina itu cenderung warnanya merah, banyak mukosanya ya. Makanya semakin ke dalam itu dia pasti merah, cirinya gitu. Kamu lihat kalau ngomongin dari mana asalnya, lihat warnanya langsung. Oh, merah terang, endocervix. Kalau putih pucat, ectocervix. Clear ya, ini aman ya? Tapi pasti ada terangnya tapi misal berwarna merah tok gitu. Ya gak apa-apa, merah tok ya tetap. Endocervix. Itu terlepas dari diagnosa untuk ini loh ya, kayak kista Bartholin, berarti lah pasti ya kelenjar Bartholin ya tuh. Kayak gitu. Terus habis itu, tapi lah kayak gini, dia ngomongin ostium uteri, berarti kan nggak mungkin Bartholin kan? Kayak misal kista Gardner, yo berarti jawabannya ductus Gardner gitu. Tapi ini kan ngomongin ostium uteri, berarti lah kak endocervix kan ectocervix, kan dua tok iku berarti. Ya, ya. Gitu ya. Ya. Kalau ectocervix, ya ini warnanya pasti pucat ya.
Ya, apakah perlu dihafalno strukture wi kenyal ndak wis padha ae. Mas yo sing Indo yo gak ngomongno lebih kenyal yo padha kenyale. Cuma deh itu yang jelas warnanya yang beda ya. Nah, ini kata-kata yang lebih kenyal ini sebenarnya tricky. Biasanya narik ngapal no lebih kenyal. Loh, kan intinya deh soal kak mungkin deh ngomong lebih kenyal atau tidak lebih kenyal. Pasti sing patokannya ya pasti warna gitu ya. Jadi nggak usah dihafalkan. Mas Jun bilang gue bayang no megang sinyal kenyal ya mesti. Gitu ini Persiapan. dapat ya gengs ya. Maksudnya anu paham ya kira-kira ya. Paham. Siap. Sip, mantap. Persiapan Tuh. maljum. Wah, iki wayahe mari guys. Untung situ iki mau. Kak Cito bakal macul ya nih. Ayo, aja no. Seorang wanita usia 34 tahun G1 P0 usia kehamilan 30 minggu datang ke RS untuk memeriksakan kehamilannya. Pemeriksaan tanda vital didapatkan tensi 170 per 100, nadi 105 kali per menit, frekuensi nafas 22 kali per menit, suhunya 36,6. Pasien mengaku tidak memiliki riwayat hipertensi dan diabetes sebelumnya. Dokter mengusulkan untuk dilakukan pemeriksaan urin dipstick, didapatkan hasil plus 2. Diagnosa pada pasien ini PEB. Oke, mantap ya. Khas ya dia. Ada tensinya tinggi. Terus habis itu didapatkan hasilnya plus 2 proteinnya ya langsung ke PEB. Hati-hati kalau misalkan di sini disertai ada tulisan kejang, kalian pukul yang mana? Eklamsi. Langsung eklamsi ya, tanpa bingung-bingung. Gas eklamsi. Oke, well good. Oke, balik lagi Mbak M. Mas Jun ya, Mas Jun, sorry. Mas Jun. Duh. Mari Novia, Mas Jun lah. Seorang wanita berusia 25 tahun, G2 P1 A0, hamil 9 bulan datang ke IGD RS. Keluhan perut terasa kencang, terasa akan melahirkan. Pemeriksaan nada vital dalam batas normal. Pemeriksaan Leopard 1 teraba lunak. Leopard 2 teraba panjang dan keras sisi sebelah kiri ibu. Dan Leopard 3 teraba keras dan bulat. Kemudian dilakukan pemeriksaan dalam dapat pembukaan serviks 7 cm. Teraba bagian dagu di daerah sakrum. Bagaimana presentasi bayi pada kasus ini? Dagu di daerah sakrum. Dagu. Yoi. Presentasi bayi pada kasus ini. Cul? Ini kan kemungkinannya nega A yo B pasti kan ya. Presentasi ini kan pasti muka, nega A yo B. Pilih yang mana Mas Jun? Tetap A? Cul? Cul. Yakin, Kak Kelem B. Wis, Cul. Bismillah. Dagu posterior Mas ya. Ini ya. Karena apa ini kuncinya? Sakrum itu kan tulang ekor. Nek dagune di tulang ekor, mukanya madep depan apa madep belakang? Dagune belakang. Oh iya belakang ya. Iya. Presentasinya muka, dagunya madep posterior ya. Pasti. Soalnya kenapa? Dagune di sakrum. Lek ngomongno anterior ya kan ya. Berarti dagu ke arah luar ya kan ya. Luar. Dagu bukan di daerah sakrum. Dagu berlawanan dengan sakrum. Ya, kalau di daerah berarti kan tidak berlawanan, dia searah. Gitu ya. Aman Mas Jun? Aman. Ya. Posterior. Mantap. Posterior. Anterior apa mau? Kalau berlawanan berlawanan dengan sakrum berarti dagu anterior. Simpisis berarti ya? Boleh. Biasanya itu yang dipakai itu bukan pakai simpisis atau sakrum, tetap sakrum, tapi dia di daerah atau berlawanan biasanya gitu. Soalnya simpisis pasti langsung tahu kalian jawabannya. Makanya dia trikinya pakai sakrum. Lah padahal sakrum itu pasti posterior. Nah, di daerah sakrum pasti posterior. Cuma kadang itu tetap di sini sakrum, tapi di daerah ini diganti. Berlawanan sakrum. Jebakannya di situ biasanya. Aman ya? Aman. Oke, well played, guys. Oke, Mbak M. Hajar.
Apakah uterus menonjol mencapai bagian korpus? Apakah diagnosa pada pasien ini perempuan 60 tahun P4A0 datang ke UGD rumah sakit dengan keluhan perasaan mengganjal di vagina. Keluhan dirasakan sudah 1 bulan terakhir. Pemeriksaan tanda vital didapatkan tensinya 110/70, nadinya 86, RR-nya 18, suhunya 36,3. Pemeriksaan genitalia tampak serviks uteri menonjol keluar di introitus vagina. Keluar di introitus vagina. Grade 2 mungkin. Yang B ya? Grade 2. Nggak tahu. Oke. Mantap. Grade 2 ini ya. Jadi ini hafalan, gengs. Memang deh, soal ini sebenarnya jarang muncul. Dia itu munculnya itu di base-nya Mas Kusnul. Jadi base-nya Mas Kusnul, Wiga itu mereka ini sempat muncul di hari kedua lah nggak salah. Hari kedua ini muncul. Cuma berikutnya base-nya Vian, base-nya siapa namanya Mbak Dewi, itu gak nemu lagi nih. Nggak tahu lagi, mungkin biasa nih nek lama nggak keluar, nanti keluar base-nya kalian. Nah, ini hafal no di sini. Grade 2 introitus vagina. Ya. Nih, grade 2-nya tadi kan keluar di introitus. Introitus vagina. Grade 1-nya dengan serviks uteri turun paling rendah sampai di introitus. Tadi kan keluar dari introitus. Grade 1-nya itu paling rendah sampai introitus. Tapi belum sampai keluar dari introitus ya. Masih di atasnya gitu ya? Habis keluar dia kan masuk grade 2. Terus masuk di grade 3 itu sudah keluar ditambahi dengan inversio. Jadi keluar dari introitus plus ada inversio grade 3. Ini tok yang butuh kalian apa, karena yang desensus prosidensia nggak usah. Butuhnya prolaps 1, 2, 3. Seluruhnya turun. Dua tadi apa, Wi? 2 keluar dari introitus. 1 turun sampai dengan introitus, 2 keluar dari introitus, 3 keluar dari introitus disertai inversio. 1 sampai dengan introitus, 2 keluar dari introitus, 3 keluar dari introitus disertai dengan inversio. Sampai introitus. Aman? Ya, udah dicatat semua. Next. Sudah. Oke, lanjut ya. Tap. Saiki coba saiki. Novi ya? Novi. Oke, Nov. Ayo Nov, ajar. Seorang perempuan usia 25 tahun dibawa ke IGD dengan oleh keluarga karena perdarahan sejak 2 hari yang lalu. Pasien riwayat melahirkan 2 hari yang lalu, ditolong oleh bidan spontan dengan BBL 3.200 gram. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tensi 110/70, nadi 88 kali per menit, frekuensi nafas 20 kali per menit, suhunya 36,3. Pada pemeriksaan fisik didapatkan kontraksi uterus dalam batas normal, tampak robekan pada sphincter ani interna. Apakah diagnosa pada pasien tersebut? Sphincter ani interna. Oke. Sphincter ani interna yang A. Cul? 3A, sorry, 3A. Cul? Sphincter ani, ya, Cul. Yang 3C ya. Kalau 3A itu gimana ya? Coba 3A ini loh. Kurang ada persen-persenannya ya. Cetak ini. Kelihatan nggak? Nah, ini loh. Nah, kalau dia ngomongin derajat 1, kuncinya itu dia di epitel vagina atau laserasi kulitnya saja. Epitel atau kulit. Ya, kuncinya itu derajat 1.
Kalau derajat 2 itu sudah sampai muskulus. Kalau tadi kulit atau mukosa, sekarang sudah sampai muskulus. Derajat 2 itu. Baru kalau derajat 3 dibedakan menjadi 3. Lek ngomongin persen-persenan, berarti dia ngomongin derajat A kalau enggak B. Sekarang dilihat kurang dari 50% sphincter ani eksterna. Eksterna loh ya. Eksterna itu 3A. Lebih dari 50% sphincter ani eksterna, masih eksterna loh ya. 3B. Baru kalau ngomongin interna, itu tadi kan interna. Nah, itu masuk di 3C. Ya. Terus kalau derajat 4, nah, sudah sampai sphincter ani eksterna interna sama mukosa rektum. Ada mukosanya kuncinya ya. Mukosa rektum. Gitu ya. Kulit 1, ya kan? Otot atau muskulis 2. Prosen-prosenan berarti nanti 3A ya 3B. Tapi lek sudah sampai interna derajat 3. Derajat 4 sudah sampai interna sama mukosa. Ya. Ya kan urut kan dari luar dulu kan kulit. Habis kulit pasti otot ya toh. Derajat 2. Urut-urutan pasti gitu. Mau di tangan mau di mana. Yang keluar sendiri kulit, yang kedua otot, yang ketiga baru ngomongin persen-persenan. Nah, kalau kurang dari 50 berarti 3A, lebih dari 50 3B. Kalau yang C, 3C itu sudah ngomongin interna ya. Sudah nyaut-nyaut dia interna. Terus habis itu derajat 4 baru ngomongin mukosa ya. Mukosa. Jadi nggak usah kalian bingung eksterna internanya. Pokoknya wis ngomong no persen, ngomong no separuh-separuhan. Berarti naik 3A, 3B. Biar nggak ketuker-tuker ya. Biasanya ada yang jebak, dikasih persen, ya kan ya, dikasih persen. Tapi di sini tulisannya interna. Wah, itu hati-hati ya. Jadi dikasih persen, terus ada interna, tetap arahnya yang 3C. Aman? Aman. Oke. Catat dulu enggak apa-apa. Nanti ada yang masih bingung ditanyakan. Soal ini Tiki, yang soal ini. Ya, biasanya bingung itu di ini. Derajat 3C sama derajat 4. 3C sama derajat 4. Itu hati-hati. Pokoknya aku sih patokannya gampangannya gini. Nek derajat 3C itu sih ngomong ono kata-kata interna, tapi nek derajat 4 pasti dia sudah bahas mukosa. Lihat dari 1 sampai derajat 1, 2, 3A, B, C sama derajat 4. Saya ngomong no mukosa lah nek derajat 4 toh. Kan jelas urutannya. Kulit, otot, habis itu prosen-prosenan, terus habis itu ngomongin interna, terus habis interna ngomongin mukosa. Jadi jangan kepancing-pancing. Loh iki yo ono internane. Yo tapi nek derajat 4 kan internane gak bahas mukosa. Gitu. Mukosa rektum. Aman ya? Aman. Oke, mantap. Oke, sekarang siapa sih? Mbak M apa Mas Jun ya? Mas Jun. Oke. Mas Jun. Oke, acara. Seorang wanita usia 32 tahun, P1A0 dilarikan ke IGD-RS karena pendarahan pos melahirkan 1 jam yang lalu di puskesmas. Pasien melahirkan bayi perempuan dengan HBL 3.500 gram dengan bantuan manuver Kristeller dan episiotomi. Plasenta lahir lengkap, tidak ada zat plasenta. Luka episiotomi sudah dijahit dengan baik. Pesanan didapatkan tensi 90/60, nadi 102, frekuensi nafas 20, suhu 36,7. Pemeriksaan abdomen didapatkan fundus uterus tinggi 2 jari di bawah pusat. Kontraksi cukup. Apa penyebab kemungkinan kasus ini? Oke, apa kira-kira Mas? Ruptur uteri ya. Ruptur uteri. Oke, mantap. Sekarang gini, guys. Kita bahas di jawab ini nih apa? Ada A, B, C, D, E. Kita lihat soalnya lagi.
dia ngomongin fundus uteri. Wah, yang masalah ini di fundus uteri. Berarti kita cari ABCDE. Yang bahas uteri mana? Kalau enggak D, ya E, ya toh. E, kita persentase sebenarnya masih 50-50 berarti kan. Seenggaknya sudah nyoret ABC. Sekarang kita bingung antara ruptur uteri atau atonia uteri. Ini yang berbahaya. Biasa ya, nek ada tensi turun terus habis itu ngomong perdarahan, itu arahnya ke atonia uteri. Jadi dari seseorang ini, dari sini konsep soalnya sampai ke sini, sampai TTV itu masih dikasih clue untuk ke arah atonia uteri. Mesti ciri khasnya itu tensi turun terus habis itu perdarahan. Nah, perdarahan ini arahnya ke atonia karena dia nggak bisa ngempet perdarahan loh. Tonus, nggak punya tonus dia. Nah, kuncinya trikinya gini, kok bisa jawabnya ruptur uteri, Bi? Padahal arahnya semua ke atonia. Di kata-kata terakhir, kontraksi cukup. Nah, satu-satunya atonia uteri bisa tegak itu kalau dia ngomong kontraksinya tidak ada. Jadi nggak ada kontraksi sama sekali, itu baru bisa tegak atonia uteri. Tapi lek ngomong ini cukup, wah berarti ngomong ruptur uteri. Loh kok bisa wong ini TTV turun kayak gini, shock, ada pre-shock kayak gini, perdarahan. Kok bisa ke arah ruptur uteri? Ini yang bikin tegak ruptur uteri. Dia uterusnya ada kontraksi, tapi dia setinggi 2 jari di bawah pusat. Berarti apa? Turun kan? Turun. Nah, berarti kalau turun nggak ada yang ikat uterinya. Dia ligamennya ruptur dia. Nggak ada yang ikat sehingga dia turun 2 jari di bawah pusat. Ya. Aman, gengs? WTF itu normalnya mari lahiran itu tinggi pusat ya? Iya. Kan dia belum ada perubahan posisi masih ada. Iya, siap. Harusnya. Aman ya? Uteri. Yuk, sekarang Ovi. Mbak M. Di bawah ini yang bukan faktor predisposisi terjadinya kasus di atas adalah perempuan usia 25 tahun G1 P0 A0 usia kandungannya 34 minggu dibawa oleh keluarganya ke IGD rumah sakit dengan keluhan keluar darah berwarna kehitaman dari jalan lahir sejak 1 jam yang lalu, nyeri perut hebat dan perut terasa tegang. Pemeriksaan tanda vital didapatkan tensinya 90/60, nadinya 110, nafasnya 20, suhunya 36,7. Pemeriksaan genitalia ditemukan adanya perdarahan dari jalan lahir. Bukan faktor. Yuk, yang mana yuk? Dia darahnya berwarna kehitaman. Yang bukan faktor predisposisi apa? Artinya bukan penyebabnya bukan faktor penyebabnya itu. Ayo. Yang kami itu? Jun? Ya. Ya, oligohidramnion ya. Dia yang B. Bedanya kalau hidramnion sama oligohidramnion itu gini, Mbak. Ini diagnosanya apa sih kira-kira? Diagnosanya? Kira-kira wis. Solusio ini ya. Ini berwarna kehitaman ini solusio khas ya. Kalau ingat kita farmasi dulu membuat solusio, itulah campuran cairan ya. Wis ini cairan campur darah, makanya warna kehitaman. Wis pasti jawabannya solusio ya. Tidak masalah. Terus habis itu solusio ini salah satu predisposisinya itu hidramnion. Nek oligohidramnion ini tipuannya ya. Beda none apa kira-kira hidramnion sama oligohidramnion? Oligo itu plasentanya dia ada dua. Bukan. Kalau hidramnion sama oligohidramnion itu, kalau hidramnion itu kan cairan amnionnya itu banyak. Oh, iya. Oligo. Ya. Berarti cairannya kurang. Nah, gitu ya, oke? Oke. Makanya
dia bukan faktor predisposisi. Kayak cairannya akeh kan luwih gampang pecah, tapi nek kurang ya tambah gak pecah-pecah loh dek itu. Balon itu loh, balon semakin diisi cairan kan tambah gampang pecah. Ini solusi. Kasihan. Nek kalian ditanya diagnosa ketemu keluar darah warna hitam, ojo ragu, langsung gebuken solusi. Lek ditanya diagnosa loh yo. Wis itu khas. Ingat-ingat dulu farmasi, oh aku disuruh bikin solusi, warnanya pasti hitam. Wis gitu. Hidro tadi apa duit? Banyak caranya. Kurang. Oke, aman? Mas, oligo cairan ininya dikit dia, cairan plasentanya dikit. Kalau yang oligo, yang sedikit itu oligo loh. Ya. Cairan. Aman ini? Ada Aman. pertanyaan, guys? Man, Mantap. No, hajar. Wah, ini gampang ini bonus ini. Ini pasti keluar ini. Ini pasti keluar. Bukan dipercaya Mbak aku. Catatan pasti keluar ini. pasti nih. Ya. Perempuan usia 23 tahun datang ke RS diantar oleh suaminya karena tidak menstruasi sejak 3 bulan yang lalu. Seminggu terakhir sering mual, muntah, dan nafsu makan berkurang. Suami pasien juga curiga oleh istrinya hamil. Pemeriksaan tanda vital ditemukan tekanan darah 100/70, nadi 90 kali per menit, RR 20, suhunya 367. Dokter menganjurkan untuk dilakukan pemeriksaan USG, hasil USG tanpa gestational shock. Oke. Terus perkiraan usia kehamilan 8 minggu, yang Oke. merupakan tanda tidak pasti kehamilan. Benar. Tidak pasti. Ayo. Oh iyo, tidak tertipu dia, mantap ya. Yang tidak pasti ya, biasanya ono gestational shock langsung gawopo. Hati-hati ini yang tidak pasti loh ya, bukan yang pasti loh ya. Soalnya B, C, D, E ini pasti ya. Gestational shock pasti hamil, karena kan pasti hamil. DC pasti hamil, peloton pasti hamil. Gitu. Aman ya? Aminuri. Oke. Mas Jun mana? Loh, ya emang. Oh, Asin C iki. Perempuan usia 21 tahun, G1 panel andol, usia kehamilan 18 minggu datang ke RS untuk periksa kehamilan. Oke. Hasil lab IgM toksoplasma positif, IgG toksoplasma positif 1/100. 3 minggu kemudian dilakukan pemeriksaan toksoplasma IgG lagi dan dapat hasil IgG toksoplasma positif 1/400. Pengobatan apa yang tepat diberikan pada pasien ini? Yang mana ya? Ri. 18 minggu kok berapa? Trimester berapa ya? 18 minggu. Ayo. A. Yang A, Cul. Ini yang jawabannya 2 kan nega A yo B. Wis jawabannya antara loro iku berarti. Iya. Pilih yang mana? A atau B, Cul? Cul. Yes, mantap Kak. Goyang aja hebat. Primetamin sama sulfadiazin. Gampangannya gini rek katokane. Kan ditanya pengobatan apa yang aman ya, yang tepat ya. Nek sulfadiazin kan pasti gak berubah, gak mungkin diganti ya toh. Yeah. Sulfadiazin ini tetap, tinggal yang biasanya bahaya itu pirimetamin sama spiramisin. Lek ngomong ibu hamil, berarti lek spiral kan gak mungkin bisa hamil. Spiral. Ingat nggak? KB spiral berarti gak mungkin bisa hamil, ya toh? Iya kan? Berarti nek spiral gak mungkin bisa untuk orang hamil. Hamil. Nah, makanya pilihnya yang pirimetamin ya. Pokoknya nek ana spiral, wah, gak mungkin meteng iki, wong iki gawe wong meteng ya, gak iso iki berarti spiral. Berarti yang pirimetamin. Itu ya. Aman? Kan sing Ingenio iku ngomongnya nek kalau yang kurang dari trimester 1, masih trimester 1 nih. Oke. Berarti kan kurang dari 12 minggu ya? Itu pakai pirimetamin sulfadiazin. Tapi nek misalnya di atas 12 minggu mek pakai gitu, apa ya? Spiramisin tok kali ya. Aku sih Nov, patokan iku apa namanya banyak banget dan
beda kabeh. Nek aku patokan gawe SD tok, jujur ae aku. Pokoknya metu. Dan apa tak emang aku gak niteni usia kehamilan yo. Setiap ngomongno obat yang aman, nek ngomongno ibu hamil, mesti tak jawab iki. Pirimetamin sulfadiazin iki mesti. Iki tapi yo lek misale kamu ada patokan dan bisa menghafal, itu lebih baik. Itu lebih baik. Cuma nek aku dulu pasti tak pukul keadaan misalkan di masih tryout masih opo tak pukul iki mesti pirimetamin sulfadiazin soalnya yo aku telah akakean nah aku lho yo Aku dhewe ya lali kok sijine kok apa ono obate. Iling ku mek pirimetamin ambek sulfadiazin iki tok. Iya. karena aku pengen keliru awal-awal dulu aku sering keliru Iya. apa spiramisin yo apa pirimetamin yo jadi ketika salah ngono aku akhirnya apa timbangannya keliru oh ya spiral gak mungkin iso meteng berarti jadi iki jawabannya ngono. Wo kah. Iya mantap. Ngono nek aku dulu sih. Enak apalannya ini. Nah ini Wih. untuk yang kurang dari 14 minggu ini loh. Pakai spiramisin tok. Piramid Kurang dari tok 14 ya? minggu. Oh, baik. Berarti lebih dari 14 minggu tadi. Pirimetamin plus sulfadiazin. Kan ya kan ya? Gas. Kira-kira bisa. Lanjut. Maaf sih. Duh, aku ta? Mbak Emma? Nah, Aku. Mbak M. Shock. Perempuan usia 25 tahun hamil anak kedua datang ke rumah sakit diantar oleh suaminya untuk memeriksa kandungan. Ini merupakan kunjungan kedua dan telah direncanakan untuk melakukan pemeriksaan USG. Pada pemeriksaan USG, pada usia kehamilan, berapakah hiparentat diameter dapat Oke. dihitung? BPD, Oh. parietal diameter. Ini keluar gini. Parietal Ini keluar diameter. ini. Iya bener. Iya ya anjani. Eh, Di parietal diameter. 2. apa ya? Ayo. Oh, ada cluenya loh ya. Sudah ada cluenya loh ya. Pak M, silakan dijawab Pak M. Di parietal diameter. Halo? 12 minggu mungkin? Betul? Ya. Nggak mau ganti trimester 2? Trimester 2. Nggak mau ganti trimester 3? Enggak. Oh, tetap ya. 12 minggu berarti ya. Trimester 2. Pokoknya nek ada ini loh. Biparietal diameter nih ada kata bi, kamu langsung mikir trimester 2. Bi itu kan artinya 2 tuh. Mono 1, bi 2 ya. Bi parietal diameter ini gelap metu. Yang sering keluar itu biparietal diameter sama femur length. Ya. Nek femur length iku piro? Femur length trimester 3. 3 ya? Ini. Iki. CRL aku nggak pernah ketemu juga sih. Biasanya di tryout-nya Optima sama Ingenio. CRL ini keluarin. Kalau yang biparietal femur length ini kayaknya bajingan nih langganan metu aja. Sampai arek-arek biyen niku cek momen opjen ini emang apa ya? Emang dari pusate sing males bikin apa ya apa gak paham yo. Mau mirip-mirip aja. Jadi iso patokane ya iku mau. Sampai iku caci jin aku sampai gak ngapalno trimester piro bar tertentu gak pokoke kale hamil wis tak gebuk iki. Apa saking memang nggak variatif apa gimana ya nggak paham juga ya gue ya. Di parietal diameter itu trimester 2, tapi kalau ngomong no femur length itu trimester 3 ya. SN femur length. Oke. Enak hajar. Perempuan usia 20 tahun hamil anak pertama datang ke praktik dokter umum untuk pemeriksaan kandungannya. Pasien mengeluh kedua kaki bengkak, pemeriksaan tanda vital didapatkan tekanan darah 150/90, nadi 98 per menit, tekanan 19 kali per menit, dan suhu 36,5. Dokter kemudian menyarankan untuk dilakukan pemeriksaan proteinurin, hasil yang didapatkan adalah +2. Pada usia kehamilan berapakah sebaiknya dilakukan screening preeklamsi? Yo.
Preeklamsi ku harusnya usia 24 minggu. Cul, Asli aku gak ero ini, gak ero. kak kepingin ganti? Gak, Kak ganti ya lu. gak. Ganti ya lu. 32 yo. Ngono dong, ganti ya lu. PMB. Iya. Petong. Iya, usia 32 wik. Oh, kak balik 24 ah. Balikan itu enak lu. 24 masuk iki gitu. Kalau 24 enggak deh, 32. Sama 1 ya. Mali aku. Ciluk ba. Lu kayak next ciluk ba. Iya. Ini udah bener jawaban aslinya ya. Pokoknya preeklamsia itu 24 tahun. Wis, Preeklam. iku kak Ano iki sumbernya pasti sama nek ini. 24 minggu. Jadi tenang. Kamu pakai patokan ini tenang. Maksudnya enggak bakal ada bias antara kayak bimbingan-bimbingan pasti gini. Soalnya ini dari dulu sampai sekarang dan dipakai sebagai program pemerintah di puskesmas. 24 minggu. Kayak aman. Luar tenang. pasti ini berarti. Nah, iku mbok Mas, iki ya sering keluar cuma tidak beda koyo sing koyo BPD ambek CRL itu kan memang dia sering keluar. Kayak BPD sama Femurleng itu kan dia ancam hampir lah setiap nganu keluar. Terus Primetamin tadi iku mesti ben batch ono. Makane gak ganti-ganti jawabannya. Ini juga sering cuma enggak setiap batch keluarnya. Oh, oke. Mas Jun, ajar. Pasangan suami istri datang ke dokter karena buah zakar suaminya membengkok sejak 7 hari lalu. Pada pemeriksaan fisik, suami didapatkan massa berkelok-kelok pada testis kiri. Komplikasi tersering pasien ini Tuh, ayo. Masa berkelok-kelok. Wah. torsi. Ini ganti setan nih, ganti Novia aja. Iya, aku ngomong Mas Junior, aku durung ngomong apa-apa Oh, loh. komplikasinya infertil. Oh iya, mantap ya. Clue pertama, dia ngomongin komplikasi bukan diagnosa. Satu-satunya dari A, B, C, D, E yang bukan ngomongin diagnosa ya infertilitas. Torsiotestis diagnosa, orkitis diagnosa, epididymitis diagnosa, balanitis diagnosa. Kalau infertil itu kan akibat dari suatu diagnosa. Setuju nggak? Setuju. Ya, gitu. Itu clue pertama. Yang kedua, masa berkelok-kelok ini diagnosanya apa kira-kira? Varikokel, mantap Novia. Varikokel ini punya ciri khas, dia bikin infertil. Kenapa? Pertanyaannya, gini Rek ceritanya Rek. Testis itu kan dia tempatnya sperma. Si sperma ini nggak boleh mengikuti suhu tubuh basal. Kuncinya di situ, nggak boleh mengikuti suhu tubuh basal. Sehingga ketika ada varikokel, ada varises di testisnya dia, otomatis si darah ini akan membawa suhu tubuh basal. Otomatis si spermanya dia nggak bisa adaptasi, kena suhu dia. Suhu panas. Makanya ada orang ngomong nggak boleh taruh laptop, nggak boleh taruh HP. Itu sebenarnya karena efek suhunya. Itu bukan radiasi dan macam-macam. Radiasi setiap hari kita kena radiasi, nggak usah deket. Radiasi pasti kena kalau emang radiasi. Tapi kalau ngomongin suhu itu yang bermasalah. Jadi sperma itu nggak boleh kita kena suhu tubuh basal ya. Makanya testis itu dia ketika suhu dingin mengkurut sendiri aja. Nah, gak percaya Mas Jun iya. Makanya ini itu dingin dia cenderung mengkerut, tapi suhu panas dia malah isok melewer. Soalnya itu tadi Katos kaku. Karena ini tadi dia menyesuaikan suhunya, makanya nggak boleh ada varikokel, biar nggak kena suhu basal ya. Suhu apa wik? Basal. Iya, basal. Basal itu sama kayak dasar itu loh. Kalau dia zaman faal dulu kan ada ngukur suhu basal. Aman ya? Aman. Oke, mantap. Ayo sini.
Loh, bener tak tadi berarti? Iya bener dong, ngerti dong. Ayo. Sekarang Mbak M, ajar Mbak M. Kapan sebaiknya pasien diberikan vaksin TT? Perempuan usia 27 tahun, G2, P1A0, datang ke rumah sakit dan antar suaminya untuk memeriksakan kandungannya. Ini adalah kandungan pertama. Saat ditanyakan mengenai vaksin TT, pasien mengatakan sudah pernah vaksin TT 3 kali lengkap 5 tahun yang lalu. Pemeriksaan tanda vital dalam batas normal, pemeriksaan didapatkan TFU setinggi 2 jari di bawah pusat. Perkiraan usia kehamilan 20 minggu. Yang A. Oke, mantap. Tidak perlu ya. Kenapa? Karena TT 3 kali lengkap 5 tahun yang lalu. Berarti kurang dari 10 tahun. kurang dari 10 tahun. Jadi nggak usah lagi ya. Kanggu, urus spray goreng. Ya, tidak perlu. Kurang dari 10 tahun ya. Masih 5 tahun ya. Tidak perlu TT. Kalau lebih dari 10 tahun perlu TT ulang. Tidak perlu. Yang dibutuhkan apa? Booster. Ya. Sing luar resmi gitu, nek ngomong kurang dari 10 ya lebih dari 10 tahun wis. Kurang dari tidak perlu, lebih dari booster ya. Saat kapan butuh booster? 27 sampai 36. Oke. Aman, gengs? Aman. 7 sampai 36. Gitu. Oke. Mantap. Ayo Nop, ajar. Yang berada di kota X hanya melayani kasus kesehatan jiwa. Banyak pasien dari berbagai daerah di sekitar kota X yang mengirimkan pasiennya untuk perawatan kasus jiwa. Rumah sakit ini sudah berdiri sejak 15 tahun yang lalu dengan jumlah pasien yang terus bertambah. Tipe rumah sakit tersebut adalah Catat. apa ini? Caro. Cul, Ya, Cul. tak kasih clue yo. Ini antara tipe D kalau nggak tipe E. Terus pilih yang mana? Nanti tak terang. D, tipe E. Yo, I. Kudu nenek hanya melayani kasus kesehatan jiwa, berarti E mungkin. Oh ya, mantap. Ya, jadi ini bener kuncinya itu di satu kasus tok. Lek dia cuma melayani satu kasus tok, berarti dia rumah sakit tipe E. Ya, tapi kalau dia sudah menerima rujukan dari puskesmas, dia tipe D. Ya. Rujukan. Iya. Ini kuncinya di sini, Rek. Hati-hati. Tadi kan dia ngomong ada kata rujukan gitu. Banyak pasien dari berbagai daerah di kota yang mengirimkan pasiennya. Kan kita mindset kita langsung rujukan, padahal bukan. Dia ngomong apa? Pasien mengirim pasien, berarti bukan rujukan. Harus vaskes kan kalau rujukan itu mengirim. Jadi pasiennya gendeng, ngirim pasien gendeng bisa. Ya kan benar, pasien jiwa kan, pasien jiwa. Ngirim pasien, tapi ya pasien jiwa bisa. Jadi dia tipe tipe D ini boleh satu penyakit tok, misalkan ibu rumah sakit ibu dan anak, berarti kan ngurusi objin tok nih. Tapi dia menerima rujukan dari puskesmas, berarti dia sudah nggak tipe E lagi, dia tipe D. Gitu intinya ya. Memang beda sama aplikasi di lapangan, ini kan sesuai teori aja kan ya. Nah, di lapangan sih tipe D juga bisa 5 tahun itu nggak ngaruh, Dwik. Kenapa, Mas? Rumah sakit berdiri sejak 5 tahun. Kak, ini kak ngefek. Intinya itu di ini, Mas, di apa namanya, kuncinya itu di yang dirawat sama bisa nggak terima rujukan, itu bedain D sama E. Memang sih kalau kita ngomongin di lapangan itu tipe D itu nggak satu kasus. Kadang itu rumah sakit pokoknya ono bedah, ono objin, itu tipenya tipe D. Tapi sebenarnya itu kalau secara teori harusnya masuk di C ini. Nah, ini tipe E, dia hanya satu macam pelayanan kedokteran saja. Tipe D bersifat transisi, ya kan ya. Tipe D hanya memberikan pelayanan kedokteran umum dan kedokteran gigi saja. Nah, padahal sekarang banyak tipe D itu sudah ada spesialisasi ini. Salah satu nih ya, kayak rumah sakit di Aujan kayak gitu itu, atau rumah sakit yang baru-baru sering. Sekarang kan banyak rumah sakit baru buka itu. Masih tipe D tapi sudah ada spesialisnya. Jadi tidak hanya ngopeni dokter umum sama gigi tok. Gitu.
Bedainnya itu. Yang sering bingung sih tipe D sama tipe E. Lek C, B, A kan enggak. Gampang ya. Lek C itu pokoknya sudah ada minimal 3 spesialis ya. Penyakit dalam, layanan bedah, sama anak ya. Itu. Atau misalkan anak enggak ada, minimal ada kebidanan kan kandungan. Aman? Aman. Aman. Ini apa ya? Mas. So, Dia Mas Emang. gimana ya? Dia benar. enggak emang. Mana? Seorang dokter muda ingin mengetahui tingkat kadar kolesterol terhadap usia. Kolesterol dikategorikan dengan satuan miligram per desiliter. Oke. Sedangkan usia dikategorikan dalam remaja, dewasa, lansia. Skala data untuk usia pada penelitian tersebut Gak ngerti. satuan Gak apa-apa, nominal. nggak usah ngerti dulu. Nanti lah kalian lama-lama. Soalnya kenapa kalian bingung? Bingung gak golek patokan, gak untuk jawab soal. Kalian belajarnya untuk tahu masing-masing nominal ordinal untuk ngerjain TA. Nanti tak kasih tahu ciri-ciri ini buat jawab nanti. Apa Mas Yun? Nominal. Nominal Cul? Ordinal Mas. Pokoknya ciri khasnya Mas. Lek ono satuan-satuan nih lho. Satuan-satuan miligram per desiliter. Satuan yang jelas loh ya. Wis iku gepuk ordinal. Oh, Adik gak. Ya. satuan. Nek nominal iki lho. Nominal iki dhek ngomongno jenis kelamin, agama, warna favorit. Bukan satuan yang jelas. Ini kan bukan satuan yang jelas loh. Jenis kelamin. Maksudnya nggak ada satuan internasionalnya. Lek kilogram itu kan jelas. Oh, Gram, Kelvin, kayak gitu-gitu itu. Paham maksudnya? ya. Nah, itu kan jelas. Ya, satuan loh ya, aku ngomong satuan loh ya. Itu baru ngomongin ordinal, ya. Aman? Nominal, ordinal. Oke, Oke. sip. Tapi lek ngomong yang nggak ada satuan internasional, maksudnya kayak cowok cewek itu kan bukan satuan internasional. Misalnya kok fisika kan nggak butuh iki. Maksudnya fisika kan butuh ini kayak satuan internasional apa? Gram misalkan. Kaki misalnya tinggi berapa kaki ya gitu. Wis gampang ini wis. Pokoknya ono miligram per desiliter, kilogram per kgbp ngono niku. Kebuken sing Ordinal. ordinal wis ngono gampangane wis. Tapi lek ngomongno cowok cewek nominal. Ya, aman? Aman. Nanti lama-lama apal nanti kalian nanti gampang. Nah, iki sering keluar. Percaya Mbak, iki sering keluar. Enggak ngerti. Metode Baca dulu. metode samping yang dilakukan dokter adalah dokter puskesmas akan melakukan penelitian mengenai pengetahuan cuci tangan pada murid sekolah dasar. Dokter mengambil hanya 10 anak dari kelas 1A, Oke. kelas 3, kelas 5, dan kelas 6. Oke. Ini apa ya? Diambil 4 tuh gimana sih? Diambil 10 anak tapi dari masing-masing kelas. Kelas 1 diambil 10, kelas 3 diambil 10, kelas 5 diambil 10, kelas 6 diambil 10. Cuma 10 anak. Berarti apa berarti? Nggak tahu yang cek ya. Jul, certified? Ya, cek dah. Ya, benar stratified. Kenapa Wi kok stratified? Bedanya gini, Mbak. Kamu kan bingung antara snowball atau stratified. Nah, snowball sampling itu ceritanya gini. Misalkan kamu mau neliti HIV atau rada singa, itu kan penyakit kelamin yang kamu nggak mungkin mau orang lain tahu kalau kamu sakit itu. Setuju nggak? Ya. Misalkan gini wis. Mas Jun dokternya aku pasiennya, misalkan aku ISK ya, misalkan ya, atau ya misalkan aku ISK, terus habis itu Mas Jun mau penelitian ISK, tapi nggak mungkin toh orang-orang dikasih form di Subarno, terus habis itu untuk isi ISK, pasti malu kan orang-orang, pasti bilang enggak. Akhirnya caranya Mas Jun gini, ketika tahu aku pasien ISK, aku dibisi ya Mas Jun. Jadi nanti ada pasien yang sama kayak kamu, tolong suruh datang ke saya ya. Terus habis itu aku otomatis bilangin kan ke teman-temanku,
Bilangin ke teman-temanku, misalkan aku Terus punya apa 2 teman. derita? Aku punya 2 teman misalkan, Aris sama Vian. Aris sama Vian tak bilangi. Mereka sama-sama ISK. Lek ono sing loro koyo aku gonang dokter koyo gonang dokter Jun. Ambek kanan ono sing lain. Nah, masing-masing 2 ini cari lagi. Lah, makin lama kan makin banyak yang datang ke Mas Jun dengan ISK tadi, sehingga kuotanya dia kebutuhannya dia itu terpenuhi. Itu namanya snowball sampling. Snowball itu kan kamu gelindingin bola salju, makin lama dia makin besar, makin besar, makin besar. Sama kayak tadi, berasal dari satu pasien tok, disuruh nyari pasien yang lain dengan cara itu tadi. Bilang ono temenmu yo. Teman yang udah dapat disuruh bilangin lagi, bilang temen kayak MLM. Gampang kayak MLM guys. Oh. Makin lama makin banyak. Itu namanya snowball sampling. Tapi kalau stratified sampling, dia kan strata kata dasarnya. Otomatis dia berjenjang. Misalkan 10 anak dari kelas 1, kelas 3, kelas 5, kelas 6, ini kan berjenjang kelasnya. Semakin tinggi, ya kan ya. Nah, itu maka dia masuknya di stratified. Ya. Lah, terus kalau cluster gimana, Wi? Kalau kelas itu gini, hampir sama, kamu ambil 10 anak, tapi ini enggak berjenjang. Jadi, misalkan sama-sama kelas 1, tapi kelas 1-nya ada banyak, kelas 1A, 1B, 1C, 1D. Ini kan enggak lebih. Kelas 1A tidak lebih baik dari kelas 1B, atau tidak lebih tua, atau tidak lebih hebat dari kelas 1B. Nah, ini disebut cluster. Jadi setiap cluster. Kelas A, kelas B, kelas C, kelas D misalkan. Tapi sama kelas 1 semua. Nah, itu bedainnya stratified sama cluster. Paham ya? Kalau stratified itu berjenjang, kalau cluster itu setara. Ya. Contoh lain gini. Yang lebih real, kamu ingin ambil di desa A, desa B, sama desa C. Itu masuk di stratified atau cluster? Cluster. Cluster. Mantap, cluster. Tapi kamu mau ngambil sampel misalkan 10 di desa, 10 di kecamatan, 10 di kabupaten, itu berarti cluster atau stratified? Stratified. Stratified, karena berjenjang ya. Desa, kecamatan, kabupaten, itu kan ada jenjangnya. Gitu. Aman ya, gengs ya? Ini dapat ya kira-kira ya? Sing multi-stage itu, Multi-stage random sampling itu kamu itu ngambilnya dari nggak urut. Misalnya ya kayak tadi, kayak misalkan kamu ngambil sampel di desa, kabupaten, terus habis itu sama kecamatan, terus kota. Nah itu harusnya kan desa ke kecamatan baru kabupaten. Ya, terus habis itu selain dari kabupaten ada lagi pembeda kota. Tapi ini nggak urut, kamu habis desa, kabupaten, kecamatan, kota. Ini kan nggak urut. Nah ini multi stage. Itu multi stage, multi panggung, multi level. Aman ya? Nah, kalau sekarang sistemik itu gini deh, contohnya. Sistematik itu misalkan kamu mau ngambil sampel tapi hanya 10 dari pasien bedah tok. Nah, itu namanya systematic random sampling. Kamu kan tidak menentukan pasien bedahnya bedah apa, tapi harus dari poli bedah tok. Nah, itu namanya systematic. Kan kamu pengen sesuai tertentu, berarti kamu sistemkan kan, kamu pilih kan dia, kamu atur harus dari poli bedah. Tapi bedah yang mana terserah. Nah, itu berarti kan random sampling gitu. Maksudnya systematic random sampling itu gitu. Paham ya maksudnya ya? Contoh gini, kamu mau ngambil sampel guru dari suatu sekolah. Ya, berarti kan sistematik. Kamu pengen kriteria tertentu. Ya, ngatur. Aku harus guru sampelnya, nggak mau murid. Oke, guru. Guru gimana tapi harus guru yang gimana? Oh, terserah. Wah, berarti random kan berarti kan. Nggak harus guru IPA tok, guru sejarah tok, enggak. Terserah pokok guru. Ya, wis sistematik random sampling. Guru ganteng. Angel. Oke. Ini ya, aman ya, gengs ya? Aman. Oke. 89 kita lanjutkan besok ya ini ya. Oke. Kita rehat dulu. Kita rehat sejenak. Oke, besok pagi ya, gengs ya? Mas Jun kan malam nggak bisa ya? Malam ke Surabaya aku. Oh ya, pagi. pagi aja ya. Oke, siap Mas Jun. Acara apa Mas Jun nang Surabaya? Nyapa tujuan nang Surabaya? Iya. Hah? Nyapa nang Surabaya?
Lapo Sinov takok. Ya. Mas Jin, tapi Iskam ada kemungkinan balik SBY ya? Menetap nang NTT. Kelak dikai dhuwit balik. Lek Oh. gak yo. Kok ngono kon ini? Loh, Iskam nggak lanjut ah? Enggak. Tenang, percayalah kepada sobat kita Mas Jun. Iskam adalah kita. Eman lho arekku. Ya cuman ya apa Iskam ngono ya. Kak, tenang Enov. Aku percaya mbak Iskam kok. Kita mari tadi bandar judi mari ini. Ya. Oke, gengs, terima kasih banyak atas kerja kerasnya hari ini. Ya kan ya, tetap semangat, jangan menyerah ya. Baca terus, deket lagi ya. Anggaplah habis ini ndang tuntas wis gak sinau maneh wis terserah wis. Kate dadi dokter Joko, kate dadi apa pokoknya wis gak ono tanggungan sinau mari ini ya bebas. Wis gak apa-apa dipegel-pegelno nang mari ya. Oke, siap. Oke, gengs. Matur kamsya atas kerja kerasnya. Assalamualaikum. Jangan lupa ngopi. Iku cocok. Ya, assalamualaikum. Ngopang. Waalaikumsalam.